Udah, bisa. Belum, Bu. Ambil dari baret kan? Iya. Terus jadi apa? Iya, Mulai ya? Mulai, sudah? Belum. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan pada malam hari ini kita akan mengikuti ibadah rumah tangga di rumah Bapak Immanuel Firmanto dan juga yang berada di rumah masing-masing. Kami atas nama majelis mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam ibadah ini. Ibadah rumah tangga ini akan dilayani oleh Ibu Diakon Nyonya Elizabeth Firmanto. Terima kasih Bu Eli atas kesediaannya untuk melayani kami pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berada di rumah, apabila dapat berdiri, kita menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita angkat pujian dari nyanyian Jemaat Kidung Jemaat 3, 1 dan 2. Kami puji dengan riang dan yang seterusnya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, puji syukur terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Hingga pada malam hari ini Engkau hantarkan kami di tempat ini untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dengan pujian, doa, dan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Diakon Nyonya Elizabeth Firmanto. Berkatilah
dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar dapat menyampaikan firman kebenaran Tuhan dengan baik dan benar. Dan kami dapat memahami dan juga dapat kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami yang berada di tempat ini di rumah Bapak Emmanuel Firmanto dan yang mengikuti ibadah ini di rumah kami masing-masing melalui Zoom. Dan berkati pula anak kekasih Ella dan Abi yang sebagai host, kiranya segala perangkat yang digunakan boleh berjalan dengan baik. Inilah doa kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Balik duduk. Kita tetap berdiri, kita akan bermazmur pujian, Mazmur 12, 1 sampai dengan 9. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud, tolonglah kiranya Tuhan sebab orang saleh telah habis. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah. Sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana. Demikian Mazmur pujian. Silakan Ibu duduk kembali. Kita akan angkat pujian dari Kidung Jemaat 434, 1 dan 2. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang membimbing sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihi dan berdoa baginya. Musuhmu kasihi dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kita masuk dalam pemberitaan firman.
Selamat malam Bapak Ibu. Sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, mari kita persiapkan Alkitab kita dari 1 Korintus 6 ayat 12 hingga 20. 1 Korintus 6 1 Korintus 6 ayat 12 hingga 20. Oke, biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita menghadap Tuhan untuk memohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh besar Allah Bapa Surgawi yang bertahta di kerajaan surgawi mulia. Allah kami yang dimuliakan, Allah kami yang maha tinggi, Allah kami yang maha hebat, Sang Pencipta langit dan bumi. Puji dan syukur Tuhan, kami sekalian diperkenankan untuk diam di bawah kaki-Mu mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan, kami manusia yang berdosa ini Tuhan, yang Kau sucikan kami, mampukan kami Tuhan, Kau layakkan kami, sehingga kami boleh tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tapi kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, sucikan hati pikiran kami Tuhan. Kami juga serahkan segala sesuatunya yang ada di sekitar kami Tuhan. Bahkan ruangan yang kami tempati, alat yang kami gunakan, tolong sucikan dan kuduskan. Sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar, tidak kurang suatu apapun. Semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa tidak sempurna di Bapa, hamba-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kami jemput berdiri. Mari kita membaca firman Tuhan. Ini 12 sampai 20. Boleh minta bantuan. Ibu Putri, mungkin 3 ayat ya, Bu Putri, Ibu Eni, Ibu Muti, Bu Rina, begitu ya, dan seterusnya. Ya, terima kasih. Dipersilakan. 1 Korintus 6 ayat 12 hingga 20. Firman Tuhan, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dalam gelap? 1 Korintus 6. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halang bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia.
Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, dipersilakan duduk. Terima kasih banyak bantuannya untuk membantu kami dalam membaca. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, selamat malam. Terima kasih berjumpa kembali dengan kami sekalian sektor 5. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali. Semua itu karena cinta kasih Tuhan yang luar biasa buat kita. Sehingga kita dimampukan pada malam hari ini, kita boleh berbakti ya. Kita boleh berbakti, boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Mohon maaf nih. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ini kayaknya agak berat ya, karena menyangkut tentang tubuh. Ya, kalau kita lihat tubuh kita, mohon maaf, kelihatan ya share screen saya. Oke, tunggu, saya perbesar dulu. Iya nih, nah kayak kelihatan ya. Ya, ini tubuh kita. Ya, ada rambut, ada mata, ada telinga, ada hidung, mulut, banyak sekali dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ini tubuh kita. Ya, kita sebagai manusia ini diciptakan paling mulia. Ya, dalam Kejadian dikatakan kita paling mulia. Kenapa? Karena ciptaan Tuhan tidak ada seperti ini. Kalau kita pegang rambut kita, tubuh kita itu tidak ada yang menyamai. Dan kita lebih dari segalanya. Kalau mohon maaf, kalau mungkin binatang dia punya naluri ya, maka lapar makan kayak gitu ya, haus minum gitu. Nah, kita lebih dari naluri karena kita diberi akal budi. Nah, ini kebahagiaan kita Bapak Ibu yang terkasih bahwa tubuh yang diberikan oleh Tuhan kita dapat apa-apain deh pokoknya. Semua otoritas kita. Ini tubuhku kok mau di rambutku dikuncir, mau dikeriting, mau bajuku merah, hijau, kuning, segala macam ini otoritas kita, ya. Nah, ini dia. Apalagi tubuh itu kalau dipoles, ya. Tubuh itu kalau dipoles dengan baju, dengan kemeja, dengan seragam, dengan bibir merah, gitu ya. Nah, itu lain lagi, ya. Ini minggu kemarin ya. Jadi ketika Jemaat sektor 5 kita berbahagia kemarin tuh suatu sukacita besar ya dalam sektor 5 banyak jiwa-jiwa yang ikut sidik gitu ya. Nah, Bapak Ibu terkasih, di sini tema kita kuasai tubuhmu. Sebetulnya sih kalau kita lihat aku bisa menguasai dengan aku pakai baju biru, sepatu biru misalkan, aku lipstik biru misalkan, ya itu wah itu menguasai ya, atau rambutku diapain itu menguasai, tapi tidak. Bapak Ibu yang terkasih, di sini Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam tubuh kita. Di situ kan dikatakan bahwa yang ayatnya 12 kan segala sesuatu tuh halal bagiku. Ya. Segala sesuatu tuh halal tuh apa sih? Halal tuh bisa kita apa-apain, kita bisa gunakan sesuai dengan apa kita mau, ya. Itu hal bagiku. Nah, tapi ini Rasul Paulus berbicara seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, bahwa segala sesuatu itu tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ya, dikatakan di sini ada makanan, ada percabulan,
Ya, di dalam ayat ke-13 itu dikatakan makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Kita lapar makan, kita sakit kurang makan, kita makan yang bergizi. Jadi makanan ibaratnya bensin gitu ya. Ibaratnya bensin buat kita bisa bergerak. Nah, ini dikatakan Rasul Paulus tidak sesuai dengan percabulan. Kalau percabulan tuh mohon maaf ya, gambarnya nggak terlalu vulgar. Dan ini kan buat umum ya. Nah, ini dikatakan apa? Percabulan itu berhubungan dengan hawa nafsu. Ya. Segala sesuatu yang kita lakukan kan segala sesuatu hal bagiku gitu ya. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan itu tanda kutip jangan ada kata hawa nafsu. Kalau sudah ada kata hawa nafsu berarti itu sudah lebih yang kita konsumsi, kita gunakan itu udah lebih gitu ya. Misalnya makan udah makan nasi sama sayur. Tapi masih kepengen makan lagi. Berarti itu udah bukan hanya makan untuk lapar, tapi hawa nafsu, ya. Pengen makan terus seperti itu. Seperti juga percabulan. Sebenarnya di dalam Alkitab dikatakan jadilah menjadi satu antara laki-laki dan perempuan. Tapi yang bagaimana? Yang telah disucikan oleh Tuhan. Di sini dalam ayat 14 dikatakan bahwa Allah yang membangkitkan Tuhan. Berarti apa? Tuhan tuh yang berkuasa atas kita, berkuasa atas tubuh kita. Kalau kita lihat di sini, ya, bahwa Tuhan itu yang menciptakan kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Mohon maaf, kita ini diciptakan yang paling tinggi, yang paling mulia. Bahkan kata Tuhan itu segambar dengan Tuhan, serupa dengan Tuhan. Artinya kita tuh sama. Bahkan kita masuk di dalam bagiannya. Ya, kalau kita lihat di dalam waktu perjamuan kudus, nah kita makan roti dan anggur. Roti itu diibaratkan tubuh Tuhan, sedangkan anggur diibaratkan darah Tuhan. Itu artinya berarti kita apa? Kita masuk di dalam bagian Tuhan. Kita orang yang berdosa dibersihkan, dosamu merah seperti darah akan menjadi apa? Putih seperti salju. Putih tidak ada bekasnya. Artinya apa? Kita ini disucikan, dibersihkan, bahkan kita diangkat menjadi anak raja. Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita mengikatkan diri kita berarti satu roh dengan Dia, dengan Tuhan. Ya, sehingga di sini Tuhan berkata, jauhkan percabulan. Nah, kenapa Rasul Paulus mengangkat jemaat Korintus? Korintus ini tadi saya lagi nyari-nyari peta gitu ya. Korintus tuh bagaimana sih kedudukannya secara geografis gitu ya. Nah, kita lihat Korintus itu memang diapit oleh dua pelabuhan di situ. Pelabuhannya sangat terkenal, ya. Ada dua pelabuhan yang sangat terkenal, namanya pelabuhan Laukeum dan Kenkrea, ya. Mudah-mudahan nggak salah ngomongnya nih. Laukeum dan Kenkrea. Kalau saya tadi bongkar atlas gitu ya, itu kalau nggak salah tuh di daerah Eropa, di daerah apa tuh mungkin ya, karena ini ada sebagian kota hilang gitu katanya ya. Nah di sini mungkin di daerah Norwegia gitu kali ya, daerah situ. Nah kalau kita bayangkan, kita lihat dari peta aja, wow, diapit oleh dua pelabuhan ya. Kalau saya bayangkan waktu saya ke Tanjung Priuk menjenguk adik saya, keponakan saya, ketika itu dia kerja di situ penuh dengan kegiatan yang mendatangkan duit, mendatangkan fulus gitu ya. Ada orang yang pengangkut, ada orang yang penjual makanan gitu, ada orang yang berdagang cindera mata, macam-macam pokoknya ya. Nah di sini di pelabuhan ini benar-benar kemajuan dalam perdagangan, dalam bisnis, pengetahuan, bahkan budaya. Mengapa? Karena zaman dulu kan memang belum ada pesawat ya Bapak Ibu. Jadi orang menggunakan kapal untuk pergi kemana-mana. Nah ketika orang pergi itu
Tidak sehari 2 hari. Kalau ke Jatinegara mah sehari selesai. Tanah Abang pagi berangkat pulang malam sore bisa. Kalau dulu itu bisa bulan, bisa tahun. Sehingga dia membawa segala kebudayaan dia, segala dia yang punya, bahkan makan segala macam, mungkin tarian, mungkin lagu dari negara asal menuju ke daerah tersebut. Ya, seperti kita tuh daerah mana DKI Jakarta, itu kan penuh dengan berbagai macam budaya ya. Karena berbagai macam orang-orang dari luar negeri itu datangnya ke Batavia, Jakarta. Sehingga di situ ada percampuran akulturasi. Gitu ya, Bapak Ibu yang terkasih. Nah, di sini pemerintah itu menetapkan sengaja ya, karena untuk pemasukan pemerintah ya, menetapkan pajak yang tinggi. Ya, kayak DKI Jakarta lah, ibarat kata apa ya, nasi goreng di Jakarta sama nasi goreng di Bekasi harganya beda. Rasanya beda, mungkin seperti itu kali ya. Nah, jadi pemerintah di daerah Korintus ini menaikkan pajak yang tinggi. Kenapa? Ya untuk mencari uang buat pejabat. Disinilah taraf hidup yang tinggi. Seperti kita kota Jakarta itu ya, metropolitan. Nah, kota Korintus maka dikatakan kota metropolitan, pusat dari segala kegiatan. Dan di situ pasti mendatangkan uang. Dan mau tidak mau, orang-orang tersebut berlomba-lomba mencari uang. Bagaimana dia bisa hidup di tengah-tengah daerah yang begitu banyak harga-harga yang tinggi. Jadi berpikirnya itu ini ya, apa namanya, lebih dan lebih gitu ya. Nah, kok kota Korintus itu dikatakan tidak hanya kota metropolitan, namun juga dikatakan sebagai Yunani kuno, ya, Yunani kuno. Jadi dulu itu sebenarnya sama kayak kita, tapi dia peradabannya lebih maju. Jadi dulu itu seperti kita tuh animisme, dinamisme, percaya sama benda-benda yang dikeramatkan ya. Dulu juga seperti itu. Tapi ketika ada filsafat Yunani kuno yang lahir ya, dulu terkenal dengan periode Helenistik. Ini berbagai pokoknya disiplin ilmu, terus kemudian logika, biologi, retorika, estetika, semua itu jadi peradabannya terus maju. Kalau dulu dia udah maju, kita tuh mungkin masih primitif kali ya. Indonesia tuh masih jauh gitu mungkin ya. Itu karena kan sebelum Masehi ya. Nah, sehingga ketika orang berlomba-lomba untuk pengetahuan, untuk logika, biologi dan sebagainya, sehingga orang itu akhirnya percabulan itu dianggap sebagai biasa. Jadi no problem katanya, yang tidak bermasalah. Hal inilah yang diangkat oleh Rasul Paulus. Kenapa? Karena mengancam rohani, ya, kehidupan rohani jemaat Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, kita sebagai manusia, umat Tuhan, percaya Tuhan, kita itu sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Dengan adanya pengorbanan Tuhan di kayu salib, dosa kita sudah dibersihkan, sudah dihapuskan, sudah dimerdekakan kita. Kita sudah sudah tidak istilahnya kita dosa itu sudah dihapus lah. Nah, yang murni ini, tubuh kita yang murni ini hendaknya kita jaga. Tubuh yang diberikan oleh Tuhan itu kita lestarikan, kita rawat. Rasul Paulus di sini menyatakan tubuh itu dalam ranah yang tinggi. Kenapa? Karena tubuh untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Hati-hati ya, ini penafsiran jangan vulgar ya, mohon maaf. Kalau vulgar nanti kayak ajaran, mohon maaf, Children of God ya, mohon maaf ya. Nah, jadi tubuh ya di sini ajaran Rasul Paulus ya dikatakan tubuh ini untuk Tuhan, berarti untuk memuliakan nama Tuhan. Makanya tidak boleh dikotori, ya, tidak boleh diberi, mohon maaf, sampah, gitu ya, sampah-sampah jasmani. Tubuh Tuhan untuk tubuh kita.
Tuhan memberikan tubuh ini untuk kita rawat. Nah, artinya apa di sini? Ya artinya percabulan tidak dibenarkan. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk saya, aku, tidak. Segala sesuatu yang kita punya, ya harta benda lah, apa jabatan segala macam, itu untuk memuliakan nama Tuhan. Semua demi kebenaran Tuhan, karena bukan milik kita kok. Itu hanya sementara. Kata orang itu bilang, orang Jawa bilang, ke dunia itu hanya mampir ngombe. Artinya hidup kita hanya sementara. Kita tidak lama di sini. Bisa dihitung dengan tahun, bulan tahun. Kita tidak tahu, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa kita bukan hidup untuk diri sendiri, namun untuk sesama kita. Semua yang kita anggap berguna belum tentu berguna bagi orang lain. Maka di sini di dalam tema kita kuasai tubuhmu, ya, maka kita harus benar-benar menguasai tubuh kita. Di dalam ayat 14 hingga 18, dia katakan Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Kita itu sudah dibangkitkan melalui baptisan. Makanya puji Tuhan banget kemarin tuh, aduh senang sekali ya sektor 5. Tuhan tuh memberkati ya. Mohon maaf nih sombong rohani. Sektor 5 tuh benar-benar diberkati oleh Tuhan ya. Ya, kita kembali. Jadi dalam ayat 14 hingga 18 itu melalui baptisan kita menjadi anggota Kristus. Artinya kita menjadi bagian dalam hidup kita, hidup Kristus. Ya, kita masuk di dalam hidup Kristus. Sebenarnya Tuhan tuh luar biasa ya, maha ya. Tapi kita ditinggikan. Kita masuk di dalam tubuh Kristus. Dengan perjamuan kudus ini kita masuk dengan tubuh Kristus. Jadi jangan anggap cuman roti tawar, cuman anggur cap kolesom, bukan itu. Itu harafiah ya, arti harafiah. Nah, arti yang sebenarnya bahwa kita sudah makan tubuh Tuhan. Ini juga jangan diartikan secara vulgar karena mohon maaf ada sekte-sekte yang seperti itu ya. Nah, ini mohon maaf. Jadi kita artikan bahwa itu bagian dari kita. Darah dan tubuh Tuhan itu bagian dari hidup kita. Maka kita jangan merusak ya tubuh kita ini. Mohon maaf ini Bapak Ibu yang terkasih, karena ini percabulan itu sebetulnya tidak hanya hubungan antara suami istri ya, tapi bisa lebih dalam. Ya. Jadi kalau kita Bapak Ibu semua sekalian sudah memahami bahwa apalagi kita ya berinteraksi dengan banyak orang, yang jadi ketua PKK, yang jadi majelis, ya, yang jadi ketua komisi, banyak sekali lah jabatan-jabatan saya percaya ya. Nah berarti kan interaksi dengan banyak orang, nggak hanya individu-individu, bisa kelompok, bisa lain jenis. Nah ini dia Tuhan, kita tidak tahu apakah kita bisa mengendalikan diri kita. Kita di sini, saya sendiri juga takut ya, takut kan istilahnya firman Tuhan tuh pedang bermata dua kan. Tidak hanya menuju ke jemaat, tapi menuju ke saya pribadi. Bisakah saya menguasai tubuh saya ini? Kita tidak melihat fisik ya, gemuk kurus itu tidak. Tapi jiwa kita, roh kita, bagaimana kita bisa menguasai? Karena inilah kekudusan bait Allah. Di sini Rasul Paulus dikatakan bahwa kuduskanlah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu itu. Ini Roh Kudus, bait Allah. Ya, di sini dikatakan bahwa kita itu bait Allah. Makanya ada lagu ya, kelihatannya ini lagu anak kecil nih, anak-anak sekolah minggu, tapi maknanya sangat dalam. Aku gereja, kau gereja. Aku tubuh Tuhan, kamu juga tubuh Tuhan. Tidak ada yang tubuhnya yang besar, tubuh yang kecil, tidak ada. Semua sama. Kita sama di dalam Tuhan. Pengikut Yesus Tuhan. Dunia kita sama, tidak ada orang Kristen udaranya yang banyak, nggak ada kan? Tuhan itu adil kan? Orang Kristen makanannya atau keuangannya atau apa ekonominya bagus, tidak ada. Semua sama. Yang bagaimana cara kita bisa bertahan hidup di dalam dunia ini? Itu wajib ada campur tangan Tuhan. Gereja bukanlah
gedung. Kalau kita lihat anak-anak sekolah minggu ya, gedung. Dan bukan menara. Kita bangga punya menara kasih. Kalau kita lihat dulu ya, dari rumah kontrakan, terus gedung yang panjang itu sekarang begitu megahnya. Bahkan sekarang ini luar biasa. Kita punya gedung serbaguna, itu patut kita acungkan jempol. Ya memang itu melalui Pendeta Adri ya. Semua tapi campur tangan Tuhan. Tuhan memberkati sehingga berdirilah gedung gereja yang bisa kita gunakan tidak hanya jemaat Menara Kasih, tapi seluruh jemaat yang ada di sekitar kita, bahkan orang yang jauh pun bisa menggunakan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kalau di dalam ayat 19-20 itu sebagai kekudusan bait Allah itu kan dijaga ketat ya. Tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kami sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ya, kita sudah dibeli dengan darah Tuhan. Ya, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Sehingga pada saat dulu bait Allah itu yang namanya ruang Maha Kudus tidak semua orang masuk karena disucikan. Mohon maaf, tidak semua imam masuk. Dan imam besar pun masuk hanya sekali dalam setahun. Ya, enggak sembarangan, kayak seperti kita mungkin mimbar kali ya. Kalau kita mohon maaf dulu orang mimbar aja udah aduh gimana ya, kok kayaknya rasanya ada sesuatu yang menghalang-halangi. Ya kayak tempat suci gitu ya, enggak sembarangan. Nah, tapi ketika saya bertugas, aduh Tuhan, semua kembali deg-degan gitu. Aduh Tuhan, berarti aku harus menjaga kekudusan. Apalagi yang di mimbarnya, itu baru di serambinya. Ya, belum di mimbarnya seperti apa. Wih, saya nggak bisa ngebayangin. Ya, karena apa? Tidak lihat mimbarnya, lihat Roh Kudus ada di dalam situ. Ya, sebagai lambang perkudusan. Nah, ini kalau imam besar tuh pakai jubah, kalau Pak Pendeta kan pakai jubah putih gitu ya. Tapi kalau dulu diberi percikan darah, artinya lambang pengudusan. Nah, Allah menguduskan. Kayak sekarang GBI Menara Kasih, kalau kita lihat ada satpam, ada tukang bersih segala macam, dijaga dengan benar-benar. Bahkan Pak Paul habis selesai dibersihkan, disemprot. Itu fisik, apalagi tubuh kita. Bapak Ibu, kita belajar di sini. Bagaimana dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kita tidak mencemarkan nama Allah. Ya, jangan sampai kita kehilangan citra Allah di dalam tubuh kita. Tubuh ini kan katanya soma ya, soma atau raga. Ya, hanya badannya doang. Ya, kalau kita pakai aksesoris itu badannya doang. Tapi dalam hati kita belajar. Sekali lagi, firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua. Bapak, Ibu, dan saya di sini. Bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Apa yang ada pada kita muliakan. Mungkin talenta kita menyanyi, talenta kita line dance, talenta kita dalam Via Dolorosa, ya, dalam PKLU, ya. Nah, talenta apa yang bisa kita punya? Kita gali. Bukan untuk aku nih, Elizabeth, bukan. Kita di belakangnya Tuhan yang dimuliakan. Ya, kerja kita jangan sampai begini. Gereja ini ada karena aku. Wah, itu udah tanda tanya besar ya. Itu sudah mendewakan diri sendiri ya. Nah, ini jangan sampai Bapak Ibu. Nah, jadi kita belajar di sini bagaimana kita menguasai tubuh kita. Ya, kesimpulannya ada 3. Yang pertama, kita harus sadar. Ingat, tubuh ini bukan tubuh aku, tapi milik Tuhan. Bukan milik sendiri, tapi milik Tuhan. Tubuh kita adalah anggota Kristus. Sehingga apa? Kita terus bercabang di pohon anggurnya. Ya, supaya ada kambium itu mengalirlah nutrisi-nutrisi. Sehingga kita tetap berbuah. Ya, seperti di Galatia 5. Kita jaga, kita sadar bagaimana menjaga tubuh kita. Jangan izinkan apapun tubuh kita diberhamba oleh apapun, meskipun itu halal. Karena belum tentu itu membangun iman kita.
Hati-hati ya. Sekarang mohon maaf nih, banyak sekali kelompok-kelompok, grup-grup, komunitas, tidak hanya WA, macam-macam lah komunitas, tidak hanya komunitas WA, orang sepeda dan sebagainya. Hati-hati ya. Jangan mohon maaf nih, Kristen dibagi sebuah kedok ya. Intinya itu aku atau kelompok atau diri sendiri atau suku gitu ya. Jangan sampai. Jadi kita kemas yang ada itu untuk apa? Memuliakan Tuhan. Yang kedua, menjauhkan segala bentuk percabulan. Di sini sebetulnya banyak sekali sih kalau mau kita dalami ya. Cuman saya kurang etis, ini bagian sex education harusnya ya. Nah ini sebenarnya banyak. Karena kita tidak bisa menutup mata, Bapak Ibu. Oh percabulan gini, enggak. Kita harus belajar. Banyak orang-orang Kristen yang menganggap itu hal biasa. Apalagi kalau sudah kita memasuki jabatan yang tinggi itu seperti supaya lancar lah. Ya mohon maaf ya, supaya lancar jadi kita bagaimana lah gitu. Wah kalau saya lihat berita, wah, menakutkan ya. Jadi kita berusaha menghindarkan diri, menyingkir. Kalau misalnya ada apa-apa, Tuhan tolong aku. Kembali kepada Tuhan. Kan memang godaan itu tidak lepas gitu ya. Nah kita pastilah tergoda. Nah kita bagaimana? Tuhan tolong tarik aku. Hindari pokoknya apapun segala percabulan, porno. Mohon maaf, kok nonton video porno, itu juga salah satu. Jadi tidak hanya hubungan secara jasmani, tidak. Tapi hal itu pun, atau share-share, yang kan sekarang ada gift-gift yang porno ya, yang jorok ya. Nah, jangan sampai kita ikut-ikutan. Memang sih lucu ya, ini kan lucu gitu, tapi dampaknya ya, karena kan tangan kita ketik aja, semuanya membaca, padahal klik doang. Tapi banyak orang yang memahami, mengerti, membaca, bahkan menginterpretasikan atau mengartikannya tuh berbagai macam, gitu ya. Nah yang ketiga, nah ini, muliakan Allah melalui tubuhmu. Saat kita mengikatkan diri kepadanya, kepada Tuhan, maka kita menjadi satu dengan roh Tuhan. Ya, kalau kita tidak mengikatkan, maka kita akan putus hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kita sadar bagaimana kita menjaga tubuh kita. Sebagai umat Kristen, kita saling tolong-menolong. Antara satu dan lain, mungkin diingatkan kalau kita atau sesama kita tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Amin. Terima kasih. Nah, saya stop share. Sudah? Saya sudah stop share, nah. Ya, kita aminkan khotbah atau firman Tuhan tadi dengan jawaban jemaat yang kita pujikan ya, melalui jemaat, Kidung Jemaat 365A, 1, 5, dan 6. Dipersilakan. Pakailah
Mari Bapak Ibu kita berdoa. Puji dan syukur, terima kasih Tuhan. Kaulah yang begitu baik. Kaulah ya Allah kami yang sangat dahsyat, yang sangat tahu akan diri kami, yang selalu menolong kami dari hari ke hari. Bahkan hari Tuhan Engkau izinkan kami untuk mendengarkan sebagian firman-Mu dan memuji nama-Mu. Bapa yang baik, inilah kami semua. Kuduskanlah tubuh kami Tuhan, tubuh jiwa kami Tuhan. Kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kayaknya Kau pakai tubuh kami untuk memuliakan nama-Mu di dunia ini. Walaupun kami banyak dosa Tuhan, kami banyak kesalahan Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan membersihkan darah-darah kotor kami ini Tuhan, dengan darah-Mu yang penuh dengan suci dan mubarak itu. Tuhan, kuasailah tubuh jiwa kami, kendalikan tubuh jiwa kami, mampukan kami untuk memberikan yang terbaik dari tubuh kami, baik itu pikiran kami, talenta kami, apapun yang kami miliki. Tolong Tuhan, karena kami tahu Tuhan kami tidak mampu dan kami tidak layak. Tapi kami yakin Engkau mengangkat kami sebagai bagian dari Engkau. Engkau memberikan tubuh kami sebagai roh bait Allah-Mu. Biar Engkau sucikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak yang baik, pada malam hari ini kami Jemaat Sektor 5 bersatu hati untuk berdoa buat pemimpin bangsa negara kami Bapak Jokowi dan beserta jajarannya. Berkati beliau dengan segala marifat-Mu Tuhan, hikmat-Mu Tuhan, sehingga beliau boleh memimpin negara Indonesia yang begitu luas ini Tuhan, dengan segala problema, dengan segala bentuk hal-hal yang mungkin ingin melengsarkan atau mungkin ingin mengganggu politik negara kami. Dan juga dengan segala macam keberagaman budaya Tuhan. Tolong Tuhan persatukan kami dengan kerukunan, dengan kesatuan hati di bawah kepemimpinan pemerintahan Jokowi. Kami juga menyerahkan Tuhan gereja yang terkasih, gereja Menara Kasih, di mana kami diam di dalamnya untuk berbakti. Berkati Bapak Pendeta, KMJ, Pendeta Domisili, para presbiter, majelis penatua diaken, komisi, pelkat, semuanya Tuhan yang bekerja, yang melayani Engkau di ladang, bahkan jemaat seluruhnya Tuhan. Gereja Menara Kasih. Berkati kami satu persatu Tuhan, beri kami kemampuan, kekuatan, hikmat al-budi-Mu, sehingga kami dimampukan untuk meneladani firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi kitab yang terbuka, sehingga orang lain boleh melihat, membaca, dan boleh kami menjadi saksi di dalamnya. Kami menyerahkan juga para keluarga dari para presbiter dan para pelayan-Mu Tuhan. Berkati keluarganya, kiranya juga limpahkan berkat yang melimpah yang berasal daripada-Mu. Juga kiranya Engkau menjadikan pelayanannya itu lebih hebat lagi untuk semuanya demi kemuliaan nama-Mu saja. Bapak yang baik, pada malam ini Tuhan, kami juga berdoa buat Jemaat Sektor 5. Terima kasih Tuhan, tak ada henti-hentinya kami mengucap syukur Jemaat Sektor 5 Tuhan. Kami merupakan jemaat mula-mula di gereja Menara Kasih. Walaupun kami kecil Tuhan, tapi kami besar karena Engkau. Kami boleh dimampukan untuk melakukan segala kegiatan yang ada di gereja Menara Kasih. Dan bahkan Tuhan, dalam masa pandemi ini Tuhan, Engkau tetap izinkan kami untuk melakukan kebaktian. Walaupun kami ada yang tatap muka, ada yang Zoom, tapi tetap kami bersatu. Kami jemaat Sektor 5 rindu akan Engkau Tuhan. Tolong Tuhan berkati Tuhan, jamalah kami, setiap pribadi lepas pribadi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah keluarga Jemaat Sektor 5 dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami dilayati dengan kasih-Mu yang begitu besar, sehingga kami senantiasa tetap mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang kami alami, apapun yang kami gumuli, kami percaya dan yakin kuasa-Mu ada di dalamnya. Bapak yang baik, kami bersatu hati buat anak-anak kami dari balita yang sudah sekolah, TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, bahkan yang sudah bekerja, atau bahkan yang mencari pasangan hidup. Tolong Tuhan, tiliklah anak-anak kami,
Berkatilah Tuhan, beri talentamu, kuasaimu dengan Roh Kudusmu, dari ujung kaki, ujung rambut Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, beri kepandaian, hikmat Allah budi, beri kebijaksanaan, beri tanggung jawab yang tinggi, beri kemandirian. Kami hanya berserah dalam tangan-Mu Tuhan, inilah anak-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak yang anaknya adalah yang terkasih, yang memiliki kerajaan surga. Kami yakin itu Tuhan, biar Engkau menolong, menuntun, membantu, mendampingi. Karena kami tahu Tuhan bahwa zaman sekarang sudah beda zaman yang dahulu Tuhan. Pergaulan, teknologi yang canggih. Kami sebagai orang tua tidak mampu untuk merangkul, tidak mampu untuk menjangkau. Kami hanya menyerahkan dalam tangan-Mu, biar Engkau mendampingi setiap langkah kegiatan anak kami. Sehingga anak kami boleh senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Dan selalu dengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan berkati anak-anak kami ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan anak-anak kami sebagai generasi penerus bangsa. Biar anak-anak kami boleh selalu dengarkan akan orang tua, firman-Mu. Bahkan dia boleh belajar untuk melayani Engkau dimanapun mereka berada. Dan apapun aktivitasnya Tuhan, biar boleh membawa kabar keselamatan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, tutup bungkus dengan Roh Kudus-Mu. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang berbahagia, di mana ditambahkan usianya, kepada Bapak Brian Ratu. Terima kasih Tuhan atas penambahan usia ini Tuhan. Biar Engkau berkati dengan panjang umur, kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan apa yang diinginkan, apa yang dicapai, yang dicita-citakan, biar dapat tercapai Tuhan. Kami serahkan juga istri, anak, keluarga besarnya Ibu Ratu yang juga berkati. Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan anak kami Tuhan yang sedang sakit. Anak kami terkasih Mika Bawono yang sedang sakit Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau tabib di atas segala tabib. Kami yakin dan percaya Tuhan. Mujizat-Mu ada dari dahulu hingga sekarang. Engkau nyata dalam hidup kami. Kami percaya itu Tuhan. Engkau akan menolong anak kami Mika. Engkau akan menyembuhkan. Engkau akan menjamah melalui bilur-bilur-Mu yang penuh dengan mubarak itu. Engkau akan memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan, bahkan orang tua yang mendampingi saudara bersaudara, yang Engkau menolong dan membantu sehingga anak kami cepat sembuh dan boleh melakukan kegiatan seperti semula. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat yang terkasih, janda, duda, yatim piatu, semuanya Tuhan yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu. Tuhan Yesusku yang baik, tolong Tuhan berkati setiap janda, duda, yatim piatu yang ada di Setor 5. Beri kekuatan, beri kesehatan, beri umur panjang, beri kebahagiaan Bapak. Kami sebagai petugas di Sektor 5, kami tidak mampu mendampingi dengan baik. Kami banyak dengan kekurangan kelemahan. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkaulah Allah kami yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga percaya Tuhan, Engkau akan membantu setiap kegiatan oma, opa, bahkan anak-anak kami yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Engkau akan menolong Tuhan, Engkau akan mendampingi Tuhan. Teristimewa orang tua kami yang sudah sepuh, tolong Tuhan berkati. Jangan tinggalkan Tuhan. Biarkan setiap langkah hidupnya, bahkan setiap jalan yang ia lalui, tolong Tuhan. Kami tahu ada yang sudah tubuhnya tidak sekuat dulu. Tapi kami yakin Engkau akan menguatkan. Engkaulah kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Surgawi, kami juga semua Setor 5 berbangga hati Tuhan. Karena kami mendapatkan jabatan. Walaupun itu bukan di dalam kegerejaan. Tapi kami bangga Tuhan bahwa kekasih kami Ibu Muti menjadi ketua PKK. Itu sesuatu yang luar biasa. Karena Ibu Muti memegang tidak hanya sebagai Ibu Muti di dalam anggota Komplek Kodau, tapi Ibu Muti sebagai warga jemaat Gereja Menara Kasih yang senantiasa membawa firman-Mu dimanapun berada. Tolong Tuhan, biarlah setiap kebijakan yang beliau lakukan,
keputusan apapun itu Tuhan, juga segala kegiatan yang beliau lakukan, biarlah semuanya berlandaskan akan firman-Mu. Walaupun banyak anggota yang tidak percayakan Engkau, biarlah Tuhan dengan adanya Ibu Muti, biarlah Kau izinkan untuk mewartakan berita-Mu di orang-orang yang tidak mengenal Engkau, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kami yakin Engkau mengutus Ibu Muti di tengah-tengah warga Komplek Kodau, karena hanya kasih setia-Mu. Dan pasti Tuhan Kau punya rencana yang indah. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami serahkan kami, juga para majelis dan calon majelis yang ada di sektor 5, satukan kami, berkati kami, sertai kami, mampukan kami Tuhan untuk bersinergi dengan baik antara kami dengan jemaat sektor 5, mampukan kami menjadi teladan yang baik. Kami sebetulnya tidak layak Tuhan, kami banyak dosa. Engkau tahu banyak kekurangan kelemahan kami, tapi Engkau memampukan kami, Engkau layakkan kami. Tolong Tuhan jangan tinggalkan kami. Biar Engkau tolong bantu kami terus-menerus, sehingga kami bisa menjadi teladan bagi jemaat-Mu. Kami mohon Tuhan, kasihanilah kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa yang tidak sempurna ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksa, sebab Allah mengasihi orang yang beri dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 367. Jiwa dan ragaku
satu di dalam doa untuk persembahan. Kita bangkit berdiri, kita doakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara dalam Kristus Yesus kepada kami. Engkau yang selalu setia menolong dan mengajar kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini menjadi berkat untuk orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah itu, sehingga bermanfaat untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mau berdoa bagi pelayan firman ya Tuhan, diakan Nyonya Elizabeth Firmanto, yang telah menyampaikan firman kebenaran Tuhan dengan baik ya Tuhan. Biarlah firman itu tidak berlalu begitu saja, namun terpatri dalam hati kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, agar tidak diperhamba oleh keinginan tubuh kami. Ya Bapa surga, berkati diaken Nyonya Elizabeth Firmanto, kiranya lebih heran lagi untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kami ya Tuhan. Berkati beliau bersama suami dan anak terkasih Ella. Berkati dalam tugas pekerjaannya sebagai wali kelas di Penabur ya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan dalam menjalani semua itu. Berkati suami Bapak Emmanuel Firmanto juga sebagai pendidik ya Tuhan di Penabur. Kau berikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan. Juga anak kekasih Ella dalam perkuliahan ya Tuhan. Dan Engkau memberkati dia ya Tuhan, semoga dia menjadi yang terbaik di sekolah. Ya Tuhan, semua ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam warta sektor. Pertama-tama atas nama majelis dan jemaat sektor 5 mengucapkan terima kasih pada Ibu Elizabeth Firmanto yang telah menyampaikan firman kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga. Juga kepada Bapak Emmanuel Firmanto yang telah selalu menyiapkan tempat untuk kita beribadah. Tuhan Yesus memberkati, dan adik Ella juga. Ibadah-ibadah pada minggu ini yaitu ibadah gabungan secara Zoom hari Jumat tanggal 22 September pukul 17.00. Kiranya Bapak Ibu-ibu bisa hadir dalam ibadah tersebut di atas. Untuk ibadah PKP tanggal 24 September gabungan sektor 1 sampai 14. Namun untuk PKB Yerusalem akan diadakan di rumah Bapak Hari Ubude pada tanggal 25 September jam 19.00 dengan pelayan firman Ibu Penatua Nyonya Eni Sopakua. Kiranya Bapak-Bapak kita juga bisa hadir dalam ibadah yang akan diadakan di Bapak Hari Ubude. Kiranya warta sektor sekian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk ke dalam pengutusan. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum ada pengutusan, saya mengambil 1 Petrus ayat 1 hingga 1 Petrus 1 ayat 16. Tuhan adalah kudus, maka Ia pun menghendaki manusia kudus seperti dirinya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, Bapak Ibu, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah didengar. Mari Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri.
kami boleh ikut ke negeri tujuanku, tentu saja ayo mari, mari ikutlah terus, mari ikut sungguh-sungguh, oleh Yesus kau ditunggu, oleh Yesus kau ditunggu, ikut hanya yang kudus, oleh Yesus kau ditunggu, ikut hanya yang kudus. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu bisa duduk kembali. Halo Pak Darmaji, apa kabar? Salam jumpa. Hah? Oh bukan. Oh fotonya Kak Ella. Ya ampun, aku pikir Pak Darmaji. Iya. Kok diem aja? Oke. Kita berdoa dulu ya Bapak Ibu ya. Coba Bu Endang, Bu Manarisi, mohon maaf Bu Jono, Mbak Mei sebentar ya. Oh iya iya. Itu pendamping saya dulu ya. Kita lagi Mbak. Lagi. Udah kedua dia. Pengalaman aku dapet dia. Pinter dia. Iya bisa lah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eli. Terima kasih, foto dulu ya. Mbak Ferry sama Mbak Duki belum kelihatan. Berdirilah. Nah, ini siapa ini nih? Nah, Kak Abi juga. Ini anaknya. Wah, anaknya Putih. Ya. Kayaknya Karina nggak kelihatan mah. Karina. Oke, aku hitungan sini ya. 1, 2, 3. Oke, bentar, tahan. Belum. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Kak Ella. Terima kasih banyak.
Bu Manarisi, Bu Terima Enda, kasih, Bu Lali.